Bro, pernah nggak sih lu kepikiran mau ngelakuin sesuatu, udah bikin jadwal atau nulis aturan, tapi ujung-ujungnya ditunda terus sampai akhirnya nggak kejadian. Kayak gitu kalau dibiarkan aja, kita bakal terbiasa bro, dan efeknya bisa buruk banget, pastinya kita nggak bakal berkembang. Indonesia sendiri emang masuk kategori negara yang kadang suka males-malesan ya kan. Gue juga sering ngerasain gitu bro. Nah, di video kali ini kita bakal bahas gimana cara biar bisa ngatur otak kita supaya rasa malesnya hilang. Cara ini udah gue praktikin sendiri dan berhasil bro. Salah satu buktinya, gue masih bisa nge-YouTube meskipun punya kerjaan lain. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kalau lu ngerasa bermanfaat, karena bakal ada video baru tiap jam 10 malam. Sebelum kita ngerti cara ngatur otak, kita harus tahu dulu cara kerjanya bro. Kenapa sih otak bisa bikin kita malas? So, kalau dipikir-pikir, otak kita sering banget menolak hal-hal yang dianggap berat. Coba bayangin, kalau kita ngelakuin sesuatu yang kita anggap ringan, kayak main game misalnya, pasti otak dan diri kita seneng banget buat ngelakuin. Nah, kalau masih bingung, gue kasih contoh pas baca buku bro. Jadi, lebih enak mana? Baca buku sehari 1 halaman atau baca buku sehari 1 jam? Nah, secara enggak langsung, otak kita langsung mikir yang mana yang lebih ringan kan? Makanya jawabannya bisa sama, yaitu baca buku sehari 1 halaman dibanding harus duduk lama-lama sampai sejam baca buku. Nah, dari contoh itu kita bisa lihat gimana otak kita bekerja bro. Gimana caranya kita bisa setting otak kita? Cara gampangnya bro, dengan membiasain semua hal yang pengen kita kerjain biar terasa ringan. Gua kasih contoh, misalnya kita mau biasain diri kita olahraga. Kalau di luar sana orang bisa aja ngajakin push up sehari 30, 50, atau bahkan 100. Kayaknya kita bakal males banget kan. Tapi, coba kita reset dan setting kembali otak kita, biar kedepannya angka besar itu terasa ringan. Pertama, bilang ke diri sendiri, hari ini gue mau push up sehari cuma 10 kali aja. Menurut otak, karena cuma 10, ya let's go, kerjain aja kan, karena terasa ringan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika hal itu udah terbiasa dan dianggap otak kita sebagai kegiatan yang mudah dan ringan, biasanya otak kita bakal merasa kurang puas ngelihat angka 10 itu, kayak kurang gitu. Makanya, sedikit demi sedikit, otak kita bakal minta lebih, dan kita bisa pelan-pelan naikin angka di setiap harinya. Sebenarnya, hal ini udah dijelasin sama James Clear di bukunya Atomic Habits. Yang bilang, coba lu ngerjain sesuatu cuma 2 menit dulu. Kenapa 2 menit? Karena otak kita ternyata lebih terbiasa ringan ketika melanjutkan pekerjaan dan terasa berat ketika mulai pekerjaan. Makanya 2 menit bisa jadi distraksi untuk mulai pekerjaan. Jadi setelah itu bakal terasa lebih ringan karena udah mulai ya kan. Selain itu, kita juga perlu sadar kenapa kita suka menunda-nunda. Kadang otak kita merasa ada waktu luang atau bahkan terlalu percaya kita bisa pakai sistem kebut semalam. Padahal itu semua cuma kebohongan yang ada di otak kita. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari tantangan. Misalnya, anggap aja hal yang pengen kita kerjain itu kayak main game. Kalau gamenya susah, pasti kita tertantang buat mainnya. Tapi kalau gamenya gampang, ya males banget kan. Nah, sama halnya dengan kegiatan lain. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya bikin kerjaan kita terlihat menantang? Ada satu cara yang namanya time boxing. Mirip dengan to-do list. Tapi bedanya time boxing ini punya waktu buat kapan kita harus berakhir ngerjain sesuatu tersebut. Misalnya, anak kos mau nyuci baju tapi malas banget, malah nunggu numpuk baru dicuci. Nah, coba setiap hari kasih waktu singkat banget aja buat ngerjain cuci baju tersebut. Misalnya 30 menit. Selesai, enggak selesai, harus dijemur. Dengan itu kita punya dorongan karena merasa tertantang buat ngerjain cuci baju karena ada tantangan waktunya. Jadi, itu tadi 2 cara setting otak yang bisa kita lakuin.
Mungkin teman-teman di sini kalau ngerasa udah bisa praktikin dan worth it, bisa coba komen di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.